Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamrotul Hikmah. Saya adalah guru kelas 5 di MI Nurul Falah Eretan, Kabupaten Serang, Banten. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab Kemenag Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Rabu tanggal 16 April tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Materi yang saya akan bawakan adalah gotong royong dengan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belum bahasa kelas juga. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Masih ada malam tepuk tangan semua ya. Meningkatkan kasih sayang, membuat persatuan, membuat hidup tepuk tangan. Ya tangan kembali pagi. Apa tadi nyanyinya tentang apa? Gotong royong. Kira-kira materi yang akan kita pelajari apa? Hari ini pelajarannya apa? Yang sudah suruh dibawa? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila kita akan mempelajari kaitannya tentang yang ada di nyanyian tadi. Oke. Siapa yang tahu gotong royong? Tanya siapa yang tahu gotong royong? Astronot, bumi, naga air, naga api. Hei, gotong royong nih apa? Kenapa kita harus belajar tentang gotong royong ini? Apa itu gotong royong? Membantu. Coba ibu kasih contoh kemarin setelah perayaan Hari Kartini kita membereskan panggung. Itu contoh gotong royong bukan? Contoh gotong royong nggak? Gotong royong. Nah, jadi hari ini kita akan belajar gotong royong. Lihat di LKS-nya. Coba, atau di modul ajarnya. Tujuan dari pembelajaran tentang gotong royong ini, kita jadi tahu apa sih itu gotong royong. Kemudian bersyukur kepada Allah bahwa kita itu diberi nikmat apa? Indonesia itu dikasih salah satu nikmat. Semangat, oke nih. Silakan kalian perhatikan video ini baik-baik. Apa yang dibahas lagi di video ini? Perhatikan. Halo teman Cece. Siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah kayaknya? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting menunjukkan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya gotong royong tidak tertuang dalam Pancasila Kelas 3 yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah urusan kepribadian bangsa yang sudah dapat keluar dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan di sini kita belajar gotong royong termasuk dalam salah satu kelas belajar Pancasila nih. Lalu apa yang terkandung dalam gotong royong? Ada 3 catatan yang bisa dikumpulkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadikan biasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, bukan di dunia kerja. Kedua, kemudian, karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu berkegiatan hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, hubungan kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memiliki
atau cuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih sayang ibu. Kalau di sekolah ada banyak kesempatan untuk bergotong. Misalnya kegiatan pendidikan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Karena dia menjadi masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang lebih besar. Itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mendukung sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan gimana? Komentar supaya teman-teman ini juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman GC. Kerja kita, kerja ilmu, dan kita. Kamu sudah gotong royong. Bisa dipahami dari video ini? Apa? Menjelaskan tentang apa tadi video tadi? Gotong royong. Kemudian ada kepedulian, kolaborasi, kepedulian, berbagi. Jadi secara harfiah gotong royong itu apa? Katanya tadi itu gotong dan royong. Gotong itu apa? Royong. Jadi gotong royong itu pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Sama ini yang disebut dengan gotong royong. Agar kalian lebih memahami apa itu gotong royong, tadi ibu udah katakan. Silakan kalian baca halaman 45. Ibu kasih waktu 2 menit untuk baca. Biar kalian menggali sendiri informasi tentang gotong royong untuk menambah informasinya. Tadi sudah dikasih informasi gotong royong. Oh, itu gotong royong itu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Biar lebih menggali lagi informasinya, silakan di modul ada dibaca. Naga air, naga api, astronot.
Kalau ada, kita kasih tugas lagi nih. Dari masalah-masalah yang timbul, mungkin ada lagi juga masalah lain selain yang kalian tuangkan di sini, yang ada di pikiran kalian mungkin ya. Kalian, ya, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Ya, cara bergotong royong. Masalah ini bisa diselesaikan dengan gotong royong. Bisa? Ibu kasih LKPD yang kedua. Manfaat gotong royong tadi apa, nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong? Manfaatnya apa tadi, apa salah satunya? Biar kelar, cepat kelar penyelesaiannya. Ya, kalau kita dikerjakan secara bergotong royong, pekerjaan itu akan cepat selesai. Kemudian karena dilakukannya bareng-bareng akan memupuk tali persaudaraan. Yang di rumah membantu ibu menyapu halaman rumah, membantu Udah cukup satu. membersihkan rumah, Yang kedua, gotong royong di lingkungan sekolah. membersihkan lapangan, Gotong royong di lingkungan masyarakat. membersihkan masjid, Dibersihkan masjid. Oke, lanjut. Kelompok Bakti ibu masak. Menyapu halaman sekolah. Oke, kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok mencuci mobil itu di mana? Di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Kerja bersama di lingkungan masyarakat.
Ada istilah berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Ya, jadi kalau apapun kita kalau punya masalah, ya jangan sungkan untuk ataupun kita melihat masalah untuk bergotong royong. Tapi ada masalah yang nggak bisa gotong royong. Contohnya apa? Ulangan sekolah. Boleh nggak gotong royong? Nggak boleh, karena dia menilai hasilnya masing-masing. Kemampuan kita, masa kemampuan kita gotong royong ya? Harus hasilnya masing-masing. Itulah mudah-mudahan materi gotong royong ini sesuai dengan Pancasila. Sila berapa tadi? Apa? Persatuan Indonesia. Gotong royong dapat memupuk kebersamaan, kerjasama, kerukunan, kekeluargaan, dan tanggung jawab. Kita beruntung di Indonesia memiliki budaya gotong royong. Belum tentu dimiliki oleh negara lain. Masalah kalau diselesaikan dengan secara bersama-sama akan menjadi lebih ringan di kelas nih. Kalau yang piket, jangan satu orang yang kerjain bareng-bareng. Itu gotong royong. Tadi kan berkelompok nih. Sekarang tugas individu. Silakan tugas ini kerjakan di rumah di modul halaman 48. Ayo berlatih dan ayo berdiskusi. Nanti pertemuan pendidikan Pancasila di hari lain akan kita koreksi bersama. Halaman 48 di modul. Silakan kasih ciri dikerjakan. Terima kasih atas partisipasinya. Tepuk tangan buat